mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suryadi Ishak FPD. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang dan saya Siti Humaira. Saya Imam Dedikasi Maliko. saya Muhammad Alfian Salam. saya Andinisha Nurul Maulidia, Saya Nur Fatimah Syam. Yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Baik, langsung saja ini tutorial dari kami. Sebelum kita masuk ke tutorial penggunaan TITES di JASP, mari kita pahami dulu secara singkat tentang TITES. Pertama, apa itu TITES? TITES atau uji T adalah uji statistik parametrik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari suatu sampel atau dua kelompok sampel. Selanjutnya, kita ke tujuan dan manfaat. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata tersebut signifikan secara statistik atau hanya terjadi karena kebetulan. Manfaatnya, yang pertama, mengambil keputusan berbasis data. Membantu peneliti dan manajer membuat keputusan yang lebih baik. Misalnya, apakah metode pengajaran baru benar-benar meningkatkan hasil belajar siswa? Yang kedua, validasi hasil penelitian. Memberikan bukti statistik yang kuat untuk mendukung atau menolak suatu klaim. Nah, yang terakhir, yang ketiga, analisis perbandingan yang efisien. Merupakan alat yang relatif sederhana dan cepat untuk membandingkan dua kelompok. Kapan uji TITES dapat digunakan? Yang pertama ialah ketika data yang dimiliki berskala interval atau rasio. Yang kedua, data yang dimiliki ialah data kuantitatif atau numerik dan berdistribusi normal. Yang ketiga, data yang sampel yang berukuran kecil hingga sedang yang biasanya kurang dari 30. Kemudian, uji TITES juga dapat digunakan ketika data berasal dari sampel acak. Nah, untuk membandingkan rata-rata antara satu sampel dengan nilai tertentu disebut dengan one sample TITES. Kemudian yang kedua ialah dua kelompok independen atau independent TITES. Yang ketiga ialah dua kelompok yang saling berhubungan atau paired sample TITES. Jenis-jenis TITES ada 3. Yang pertama ialah one sample TITES. One sample TITES ini bertujuan untuk menguji apakah rata-rata satu sampel berbeda secara signifikan dari suatu nilai pembanding dari suatu nilai pembanding. Nah, misalnya nilai standar. Kemudian yang kedua ada independent sample TITES, yang dimana independent sample TITES ini bertujuan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan. Dan yang ketiga ialah paired sample TITES, yang dimana paired sample TITES ini bertujuan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua kondisi yang saling berhubungan atau pasangan data. Interpretasi hasil dari TITES. Nah, jika p-value kurang dari 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan. Namun, jika p-value lebih besar atau sama dengan 0,05 maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan klasikal dan pendekatan Bayesian pada uji TITES. Yang pertama adalah pendekatan klasikal. Pendekatan ini berfokus pada p-value untuk menentukan signifikansi statistik. P-value adalah probabilitas untuk mendapatkan hasil yang sama ekstrimnya dengan yang diamati. Dengan asumsi hipotesis 0 benar. Jika p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi yang biasanya 0,05, kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan ada perbedaan yang signifikan. Yang kedua adalah pendekatan Bayesian. Pendekatan ini berfokus pada bias factor yang memberikan bukti untuk hipotesis alternatif dibandingkan hipotesis 0. Pendekatan Bayesian tidak hanya memberikan jawaban ya atau tidak atau signifikan atau tidak,
tetapi juga memberikan derajat keyakinan terhadap hipotesis. Ini memungkinkan peneliti untuk menggabungkan pengetahuan awal atau prior dengan data yang ada. Selanjutnya adalah perbedaan antara pendekatan klasikal dan pendekatan Bayesian. Perbedaannya dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, landasan. Pendekatan klasikal menggunakan probabilitas frekuentis. Artinya, probabilitas diartikan sebagai frekuensi relatif dari suatu kejadian dalam jangka panjang jika eksperimen diulang berkali-kali. Sedangkan pendekatan Bayesian menggunakan probabilitas Bayesian yang mempresentasikan tingkat keyakinan atau kepercayaan terhadap suatu hipotesis. Yang kedua adalah keputusan. Pendekatan klasikal, keputusan dibuat berdasarkan p-value dan nilai alfa. Jika p-value lebih kecil dari alfa, hipotesis nol ditolak. Ini adalah metode yang umum digunakan dalam uji hipotesis tradisional. Sedangkan pendekatan Bayesian, keputusan dibuat berdasarkan Bayes factor. Bayes factor membandingkan seberapa besar dukungan data terhadap satu hipotesis dibandingkan dengan hipotesis lainnya. Yang ketiga adalah interpretasi. Pendekatan klasikal hasilnya diinterpretasikan sebagai signifikan atau tidak signifikan. Sederhananya, ini hanya memberikan jawaban ya atau tidak, apakah efek yang diamati kemungkinan besar terjadi secara kebetulan atau tidak. Sedangkan pendekatan Bayesian hasilnya memberikan kekuatan bukti untuk mendukung hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Ini memberikan gambaran yang lebih bernuansa tentang seberapa kuat yang ada, bukan hanya sekadar signifikan atau tidak signifikan. Yang selanjutnya adalah kelebihan. Pendekatan klasikal lebih sederhana, mudah dipahami dan umum digunakan. Sedangkan pendekatan Bayesian kelebihannya adalah memberikan interpretasi yang intuitif dan tidak hanya menyimpulkan tetapi juga memberikan estimasi parameter. Ini memungkinkan kita untuk berbicara tentang probabilitas dari hipotesis itu sendiri. Yang terakhir adalah kelemahan. Pendekatan klasikal, kelemahannya adalah hanya menunjukkan apakah hipotesis nol ditolak atau tidak, tanpa memberikan informasi tentang besarnya efek. Seringkali orang salah menafsirkan p-value, misalnya menganggapnya sebagai probabilitas hipotesis itu sendiri. Sedangkan kelemahan dari pendekatan Bayesian ini lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman konsep probabilitas Bayesian yang mungkin tidak seintuitif bagi sebagian orang. Secara ringkas, pendekatan klasikal lebih fokus pada frekuensi dan keputusan yang ditolak atau diterima, sementara pendekatan Bayesian lebih fokus pada pembaruan keyakinan dan pemberian bukti yang lebih kaya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja di sini saya akan mempraktikkan terlebih dahulu cara memasukkan data ke aplikasi JAS. Yang pertama itu kita pencet menu titik 3. Selanjutnya pilih menu open. Di sini kita bisa masukkan data yang sudah ada disiapkan oleh aplikasi tersebut. Sisa mengkliknya. Akan tetapi saya akan menggunakan data yang saya dapat dari YouTube. Yang dimana data tersebut kita lihat pada layar. Di sini ada gender, suku, ranking, EQ, motivasi, pretest, post-test, dan religious follower. Pada TTS bagian klasikalnya, yang pertama itu independent sample t-test, yang dimana independent sample t-test di sini masalah yang akan kita cari jawabannya atau hipotesisnya yaitu mengenai apakah terdapat perbedaan motivasi antara siswa laki-laki dan perempuan. Jadi gender dimasukkan di grouping variabel, kemudian motivasi dimasukkan di dependent variabel. Selanjutnya dapat kita lihat di pojok kanan layar, di situ nilai probability-nya sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya
ada asumsi yang harus kita penuhi yang terdiri atas dua. Yang pertama itu ada normality dan yang kedua itu equality of variance atau biasa kita sebut dengan uji homogen. Yang pertama kita klik equality-nya. Dapat kita lihat di sebelah kanan layarnya itu nilai P-nya 0,065 yang lebih besar dari 0,05. Jika nilai probabilitas atau p-value lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, dinyatakan data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, equality of variance-nya. Brown offset. Hasilnya itu dapat kita lihat di sini bahwa nilai P probability-nya itu 0,636 yang lebih besar dari 0,05, sehingga data equality of variance-nya itu dinyatakan homogen. Kemudian, karena dua asumsi tersebut sudah terpenuhi, maka hasil independent statistic test-nya itu dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara motivasi laki-laki dan motivasi perempuan. Kemudian effect size-nya dapat kita lihat di sini. Effect size itu merupakan besar atau kecilnya perbedaan pada sebuah data yang menunjukkan angka sebesar min 1,367. Setelah itu dilakukan deskriptif, yang dimana deskriptif di sini menunjukkan bahwa ada dua grup, yaitu laki-laki dan perempuan, yang terdiri dari nilai min, rata-rata, standar deviasi, dan standar errornya. Angkanya dapat kita lihat pada layar. Di sini rata-rata motivasi perempuan itu lebih besar atau lebih tinggi dari rata-rata motivasi laki-laki. Kita akan melihat grafiknya atau deskriptif plots-nya, yang dapat kita lihat bahwa motivasi laki-laki lebih rendah daripada motivasi perempuan. Jadi garis laki-laki dan perempuan di sini itu tidak bersinggungan atau bertabrakan, maka dinyatakan berbeda secara nyata. Jadi dapat diketahui bahwa dari hasil analisis independent statistic test-nya yang menunjukkan nilai angka p-value-nya yaitu lebih kecil dari 0,01, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan motivasi antara siswa laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, semisal jika data yang oleh tadi itu tidak berdistribusi normal, maka dilakukan yang namanya uji non parametrik. Kita tinggal mencentang kotak menitnya yang ada di bagian tes, sehingga hasil uji non parametriknya itu muncul dengan nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,001. Sekian untuk analisis independent sample t-test-nya. Selanjutnya kita melakukan analisis paired sample t-test. Jadi paired sample t-test di sini masalahnya itu yaitu apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah perlakuan. Jadi pre-test kita masukkan pertama, kemudian post-test. Angkanya dapat kita lihat di sini. Kemudian asumsi checks-nya yaitu normality-nya dapat kita lihat. Sini. Oke. Jadi asumsi normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk di sini pada pre-test dan post-test itu menunjukkan nilai p-value sebesar 0,209 yang lebih besar dari nilai taraf signifikansi 0,05, sehingga data uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk ini dinyatakan berdistribusi normal atau normalitasnya terpenuhi. Selanjutnya kita akan melihat efek size-nya. Efek size di sini yaitu besar atau kecilnya perbedaan antara pre-test dan post-test.
sebesar min 0,819. Adapun deskriptifnya dapat kita lihat di sini bahwa nilai rata-rata post test lebih besar dari nilai pretest, di mana post test di sini rata-ratanya 18,82 dan pretestnya itu 16,15. Sehingga dinyatakan bahwa hasil deskriptifnya itu yaitu terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelakuan. Adapun untuk mengetahui grafik perbedaan antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelakuan dapat kita lihat pada tabel berikut, yang dimana di sini pretest itu berada di bawah post test, dan post test di sini berarti lebih besar bahwa peningkatan hasil belajar lebih besar pada post test. Sehingga interpretasi pada analisis paired sample test ini, setelah perlakuan itu diperoleh nilai PTLU lebih kecil dari 0,001, dan sesuai dengan ketentuannya bahwa uji paired sample test dinyatakan terdapat perbedaan jika nilai PTLU-nya lebih kecil dari 0,5. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Oke, selanjutnya tahap terakhir yaitu analisis one sample t-test. Analisis one sample t-test di sini kita akan membandingkan rata-rata sekelompok data dengan satu nilai tertentu yang kita jadikan standar atau pembanding. Jadi misalnya jika kita ingin mengetahui apakah rata-rata EQ siswa berbeda secara signifikan dari nilai standar EQ populasi yang akan ditentukan yaitu 100. Misalnya di sini EQ dimasukkan pada kolom variabel. Oke. Selanjutnya itu kita masukkan test value sebesar angka 100. Kenapa 100 di sini? Yaitu prediksi nilai yang akan nilai EQ yang akan dicapai oleh siswa. Dapat kita lihat di layar bahwa nilai T-nya itu sebesar 8,729, DF-nya itu diperoleh dari jumlah sampel dikurang 1. Jadi jumlah sampelnya tadi itu ada 78, dikurang 1 maka hasilnya 77. Kemudian nilai value-nya di sini dikecil 0,001. Kemudian kita akan melakukan uji asumsi normality. Di mana uji asumsi normality ini hasilnya itu nilai value lebih besar dari 0,05 yaitu 0,317, dan P itu statistik Shapiro-Wills-nya 0,981. Adapun XS-nya atau perbedaannya itu 0,988. Jadi kita interpretasikan pada analisis sampel TTS, yaitu terdapat perbedaan rata-rata EQ sampel dengan rata-rata EQ populasi. Karena nilai value-nya di sini lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0001. Oke, itu saja yang bisa saya paparkan terkait dengan analisis t-test jenis klasikal. Untuk analisis
T-test Bayesian akan dijelaskan oleh Kak Imam Dedikasi Malikmu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kami akan memberikan tutorial terkait analisis T-test, yang dimana saat ini kita akan berfokus pada Bayesian ya, Bayesian Independent Sample T-test. Nah, jadi yang pertama teman-teman, sebelum kita menganalisis perlu sekali ada data yang ingin kita analisis. Untuk data teman-teman bisa dapatkan di library dari JASP ataupun data-data lainnya. Nah, yang pertama tentu saja teman-teman, kita klik analyze, terus klik t-test, terus pilih bagian Bayesian, yang bagian independent sample t-test. Nah, di sini ada dua ya, ada dependent variables dan grouping variable. Jadi kita fokusnya ke grouping dulu. Jadi yang pertama adalah kita pilih gender. Nah, misalnya kita ingin membandingkan antara laki-laki dan perempuan pada motivasi ya, motivasi antara laki-laki dengan perempuan. Nah, setelah itu sudah dimasukkan, kita klik prior dan posterior, terus additional statistik kita aktifkan deskriptifnya, dan ini juga bar plots. Nah, setelah itu kita bisa lihat ya, berdasarkan ini hasil Bayesiannya itu adalah prior dan posterior. Ini bisa kita lihat bahwa data secara menunjukkan bahwa efek negatif yang besar dengan nilai delta minus 1,3 dengan ketidakpastian yang relatif kecil ya, maka bisa dikatakan bahwa hipotesisnya tidak diterima karena data tidak menunjukkan, tidak didukung oleh data gitu. Terus jika kita bandingkan secara deskriptif antara laki-laki dengan perempuan, di sini bisa dilihat bahwa nilai terendah dari motivasi laki-laki itu 31 dan nilai yang tertinggi adalah 35, sedangkan perempuan adalah 39 dan yang paling tinggi adalah 42, sehingga bisa dilihat bahwa secara gender jika dibandingkan antara motivasi laki-laki dan perempuan, itu perempuan lebih tinggi nilai motivasinya. Seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita lanjut untuk menganalisis Bayesian per sample t-test. Tadi kan kita sudah lihat bahwa harus ada data. Kita klik analyze, terus klik t-test, terus kita ambil yang ini per sample t-test. Nah, untuk tes ini kan kita akan membandingkan ya, biasanya ini penelitian eksperimen untuk membandingkan antara pre-test dengan post-test. Jadi kita akan bandingkan dua ini, antara pre-test dan post-test pada variabel religius. Nah, jadinya akan seperti ini. Itu kita aktifkan yang ini, prior dan posteriornya. Terus kita aktifkan juga deskriptif ya dan bar plots-nya, biar kita lebih enak melihat bagaimana perbandingannya. Nah, jadi secara data ini menunjukkan bahwa ini mendukung adanya efek negatif ya, dengan median efeknya minus 0,798 dan interval kredibelnya itu 95% yang tidak mencakup 0, serta bias faktornya ini sangat besar mendukung hipotesis nolnya atau H0-nya gitu. Nah, jadi secara kesimpulannya maka dikatakan bahwa pada data per sample t-test Bayesian ini menunjukkan bahwa perlakuan atau kondisi kedua, jadi post-test itu menunjukkan pengurangan yang signifikan, yang substansial pada variabel terukur dengan efek rata-rata sekitar minus 0,8 dan bukti yang sangat kuat gitu lah. Nah, jadi kalau memang dilihat secara langsung, secara plots-nya, deskriptif plots-nya, ini menunjukkan bahwa setelah pretest ada peningkatan pada religiusnya. Setelah diberikan perlakuan, ternyata ada peningkatan pada variabel religiusnya diukur secara post-test seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Lanjut, kita akan memberikan tutorial untuk menganalisis menggunakan Bayesian one sample t-test ya.
Jadi yang pertama kita klik analyze, terus t-test, terus kita klik one sample t-test ini. Nah, sekarang kita pilih ya apa yang ingin kita ukur ya. Karena namanya one sample berarti satu sampel variabel aja nih yang kita mau ukur. Misalnya kita pilihnya IQ ya, IQ. Nah, tapi kita harus isi test value. Test value itu seperti hipotesis pertama peneliti. Oke, misalnya kita anggap kita berhipotesis bahwa rata-rata nilai IQ itu adalah 100 ya, min atau rata-rata yang kita hipotesiskan adalah 100 misalnya. Nah, setelah itu enter, terus kita tunjukkan prior dan posteriornya. Setelah itu kita lihat secara deskriptif dan bar plots. Nah, maka bisa kita lihat ya. Maka di sini menunjukkan ya teman-teman ya, berdasarkan Bayesian one sample t-test ini menunjukkan dukungan yang sangat-sangat kuat untuk hipotesis alternatifnya dibandingkan hipotesis nolnya, yang menyatakan bahwa rata-rata IQ populasi berbeda dari 100 gitu. Jadi secara hipotesis ini, hipotesis nolnya ditolak bahwa ternyata rata-rata IQ itu bukanlah 100 teman-teman, seperti itu. Jadi dengan bias faktor yang sangat besar ini kita bisa lihat bahwa tidak ada keraguan ya bahwa rata-rata populasi IQ tidak sama dengan 100 atau nilai IQ dari populasi kita itu tidak 100, tidak sesuai prediksi awal sang peneliti, seperti itu. Nah, berdasarkan prior dan posteriornya kita bisa lihat ya teman-teman bahwa median ukuran efek deltanya adalah 0,966, yang ini menunjukkan efek yang cukup besar dan positif dengan interval kredibel 96% untuk delta. Nah, jika ditunjukkan dengan keyakinan ini bahwa efek nyata berada dalam rentang ini, jadi ada rentangnya. Jadi berdasarkan bias faktor yang sangat besar ini, artinya data itu sangat kuat mendukung hipotesis alternatif atau H1 bahwa ukuran efek berbeda dari 0 dibandingkan dengan hipotesis nolnya. Nah, jadi ini priornya ya, ini prediksi kita, ternyata pas posteriornya itu hasilnya segini teman-teman. Jadi sangat beda gitu efek size-nya. Jadi kesimpulan ini maka dapat dikatakan bahwa data mendukung kuat adanya efek positif ya, yang signifikan dengan ukuran efek tengahnya sekitar 0,97, sehingga hipotesis nol ukuran efek atau H0 itu ditolak, seperti itu teman-teman. Itulah sedikit penjelasan terkait Bayesian one sample t-test. Untuk itu saya sekian, semoga tutorial ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.